kalian pernah ngeluh karena apa aja? Pernah ngambek karena apa? Pernah nggak ngambek atau ngeluh karena coronanya nggak pergi-pergi? Seperti ini nih, kakak mau kasih lihat ya. Aduh, Dodo udah bosan maksimal nih. Anak-anak, sorry ya, Mama potong sebentar. Mama mau ingetin, kalau kalian pencet subscribe dulu ya, supaya nanti ada video, baru kalian bisa tahu. Oke, lanjutin nonton lagi ya. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Ya, semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam sehat, dan juga di dalam lindungan Tuhan ya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kalian sudah memuji Tuhan dengan baik? Bagus. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kalian berdoa bersama-sama dulu ya. Ayo semuanya sikap yang baik untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami bisa diberikan kesempatan beribadah dan juga memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati supaya firman Tuhan ini boleh dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian pernah mengeluh atau pernah ngambek nggak? Siapa yang pernah ngeluh dan pernah ngambek? Wah, mungkin di antara kita pernah ya. Kalian pernah ngeluh karena apa aja? Pernah ngambek karena apa? Pernah nggak ngambek atau ngeluh karena coronanya nggak pergi-pergi? Seperti ini nih, kakak mau kasih lihat ya. Aduh, Dodo udah bosan maksimal nih. Tiap hari makan, nonton, tidur, main game. Tiap hari cuma ulang-ulang itu aja. Mau ngapain lagi? Mau jalan-jalan takut kena corona. Nanti kayak si Tony lagi. Satu keluarga kena virus corona. Aduh, kasihan juga sih. Kapan sih ini coronanya pergi? Kalau kelihatan, udah ku ajar itu corona. Ajar. Nah itu ngeluh karena coronanya nggak pergi-pergi ya. Tapi ada ngeluh yang lain juga nggak? Misalnya ngeluh karena makanannya nggak enak, makanannya nggak suka yang seperti kamu mau. Seperti ini nih, coba kita lihat ya. Dodo, ayo makan. Tunggu bentar, Dodo lagi jalan. Ayo cepat. Ini nanti udah dingin nih. Dodo lagi asik-asik nonton orang makan enak tau kak. Ya. Emang kita makan apa sih? Mama masak apa? Ini ada ikan tip, ada sayur, ada buah-buahan, ada telur. Enak itu, sehat buat kita. Kakak. Ya. Kentang gorengnya mana? Kentang goreng, Ayam KFC? ayam KFC. Ya, Dodo mau makan kentang goreng sama ayam KFC kak. Oh, Mama nggak masak itu hari ini. Ih, Udah Mama lah. gimana sih? Makan yang ada aja, itu enak kok. Kakak udah makan tadi. Dodo lagi nonton tentang orang makan kentang goreng sama ayam KFC, itu enak banget. Dodo pengennya makan itu aja. Ya, Kasih tahu Mama. Aduh, ya nanti aja lah, Dok. Yang ini dihabisin dulu. Mama udah capek-capek masak. Ayolah. Aduh, Dodo Coba. maunya yang itu, kentang goreng sama KFC. Atau kamu juga bisa ngeluh untuk hal yang lain. Seperti apa ya? Emang kenapa? Bukannya di rumah kamu juga asik? Wah, asik apaan? Enak, asik di rumah di rumah. Oh ya? Kenapa? Iya, tiap hari Dodo disuruh jaga warung. Aduh, lagi tiduran sedikit. Dipanggil, Dodo, jaga warung mak. Gitu. Ya, lagi santai-santai, lagi mau baca komik, lagi mau main apa, pokoknya Dodo lagi mau ngapa-ngapain, dipanggil, Dodo, jaga warung. Males banget tahu. Dodo pengen deh di rumah Kambon. Belum lagi sama papanya Dodo. Aduh, Kenapa? Papa Dodo orangnya nggak ngertian. Dodo kan sebenarnya pengen HP baru. Malah dikasih apa? Raket. Jauh banget. Maunya HP, dikasih raket. Emang bisa telepon pakai raket? Dodo sebel.
Dodo. Oh, ada lagi? Iya. Aduh, kalau di rumah itu dia selalu nasehatin Dodo. Nasehatin Dodo harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Dodo capek dengernya. Emang Dodo anak kecil? Nah, tadi itu adalah ngeluh karena merasa keluarga temennya lebih asik, lebih enak. Nah, kamu pernah ngeluh juga nggak karena merasa kurang cantik, kurang ganteng? Pernah nggak seperti ini? Oh, kayaknya nih memang Nia yang jelek deh. Kalau dilihat-lihat, muka Nia emang jelek. Muka Nia kurang cantik. Tuh, hidung Nia bulat. Terus, rambut Nia nggak keren. Kalau si Sally mah keren banget. Warnanya pirang lagi. Terus, mulut Nia gede banget. Tuh, lihat. Tuh kan. Aduh, enak banget itu jadi si Sally. Cantik, fotonya banyak yang like. Pantesan dia punya banyak teman. Kalau Nia nggak cantik. Apa Nia hapus aja ya nih foto ya? Adik-adik, mungkin kita pernah ngambek ya, pernah ngeluh, pernah sebel, pernah kesel. Tapi kalau ngambeknya atau ngeluhnya setiap hari, bahkan berkali-kali, itu jadi kebiasaan. Dan itu hal yang tidak baik. Hari ini kita mau dengar cerita tentang satu bangsa yang suka ngeluh terus, yang ngambek terus, yaitu bangsa Israel. Bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Kita mau dengar ceritanya sama-sama ya. Cerita Alkitab pada hari ini. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ada satu bangsa yang tadi kakak sudah sebutkan, yaitu bangsa apa? Ya, bangsa Israel. Bangsa Israel pada saat itu hidupnya susah sekali. Mereka menjadi pembantu di negeri asing, yaitu di negeri Mesir. Saat itu mereka menjadi pembantu atau bisa dikatakan mereka jadi budak. Mereka disuruh kerja terus tiap hari, dipukul-pukul, nggak boleh males-males. Kerja, padahal udah capek tapi disuruh kerja terus. Nah, tapi kerjanya nggak dibayar loh. Mereka disuruh kerja paksa. Wah, mereka sedih sekali. Mereka hidupnya susah di Mesir. Nah, karena hidupnya susah, mereka minta tolong sama Tuhan. Mereka minta Tuhan supaya bebaskan mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan, supaya nggak jadi pembantu lagi. Mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami tidak lagi jadi pembantu, kami ingin bebas. Kalian tahu Tuhan tolong mereka? Iya, Tuhan tolong mereka. Tuhan kirim satu orang yang bernama Musa. Siapa namanya? Ya, Musa. Tuhan kirim Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan tolong bangsa Israel supaya tidak jadi pembantu lagi. Makanya mereka akhirnya ditolong Tuhan untuk keluar dari Mesir dan mereka tidak jadi pembantu dan mereka menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu di Kanaan. Nah, ketika mereka mau keluar dari Mesir, tentunya Raja Mesir saat itu yaitu Raja Firaun ya, gak seneng bangsa Israel keluar. Dia gak suka bangsa Israel keluar. Makanya bangsa Israel dikejar sama tentara Firaun pada saat itu. Wah, saat itu ketika bangsa Israel lihat, wah kita dikejar sama tentara Firaun. Aduh gawat, mati kita. Terus mereka tahu gak gimana? Mereka ngeluh-ngeluh sama Musa. Mereka ngeluh-ngeluh sama Tuhan. Aduh kok kita keluar sih dari Mesir? Tuh kan sekarang kita dikejar-kejar. Mereka marah-marah. Tapi kalian tahu Tuhan tetap baik loh sama mereka. Tuhan tetap tolong mereka. Jadi waktu dikejar-kejar sama tentara Firaun, Tuhan menolong mereka dengan membelah Laut Teberau. Makanya mereka bisa menyeberang. Dan ketika tentara Firaunnya masuk,
Tentara Firaunnya kena air begitu ya. Begitulah Tuhan menolong mereka. Tapi sebelumnya mereka pernah ngeluh dulu. Nah, adik-adik, untuk sampai di tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan yaitu Kanaan, bangsa Israel harus melewati padang gurun. Kalian tahu padang gurun? Padang gurun adalah tempat yang penuh dengan pasir. Panas sekali. Jadi mereka harus berjalan di sana. Mereka nggak bawa bekal, nggak bawa makanan yang banyak. Jadi mereka di padang gurun kelaparan dan kehausan. Kalau lapar dan haus biasanya kita cari apa? Ya, kita cari makanan dan minuman. Nah, saat itu mereka ngeluh lagi. Mereka marah lagi sama Musa dan sama Tuhan. Padahal kan Tuhan sudah tolong ya waktu mereka yang sebelumnya. Tuhan terus tolong mereka. Tapi ketika ada masalah mereka ngeluh lagi. Mereka marah lagi pada saat itu. Jadi beberapa kali mereka protes sama Musa. Aduh, kenapa ya Tuhan bikin kami keluar dari Mesir terus biarin di padang gurun kayak gini terus kami lapar. Aduh, gimana ini? Adik-adik, memang ya bisa rasa lapar dan juga haus. Tapi kan gak harus dengan ngeluh-ngeluh dan ngambek atau marah. Kan bisa ngomong baik-baik, bisa minta tolong sama Tuhan. Bukannya malah marah, bukannya ngeluh-ngeluh dan juga kesel-kesel. Apalagi sama Musa dan juga sama Tuhan. Gak baik ya kayak begitu. Nah, tapi Tuhan untung masih baik sama mereka. Tuhan akhirnya masih tolong mereka. Tuhan waktu itu ketika mereka lapar, Tuhan kasih roti mana. Terus Tuhan juga sediakan minuman untuk mereka. Adik-adik, mereka pernah ngeluh juga loh. Mengeluh karena mau makan daging. Mereka bilang, kok tiap hari makan roti mulu? Mau makan daging, mau makan yang enak-enak. Wah, untung Tuhan masih baik juga. Tuhan masih sediakan daging buat mereka. Adik-adik, jadi waktu mereka keluar dari Mesir udah ditolong sama Tuhan, udah dipimpin sama Tuhan. Tapi mereka ngeluhnya banyak banget. Mereka harusnya minta tolong sama Tuhan dengan hati yang percaya, bukan dengan ngeluh-ngeluh dan dengan marah-marah. Adik-adik, cerita hari ini juga tentang bangsa Israel yang kembali ngeluh lagi. Waduh, ngeluh apa lagi ya? Kok ngeluh terus ya? Bangsa Israel kali ini mengeluh lagi karena kehausan. Mereka kehabisan minumnya dan mereka kesel banget. Mereka sebel banget. Mereka marah-marah. Dan dikatakan di dalam Alkitab mereka bertengkar sama Musa. Wah, sampai berantem coba kata mereka. Berikan air pada kami supaya kami dapat minum. Wah, mereka marah-marah sama Musa. Terus kamu tahu apa yang Musa katakan? Kita coba dengarkan ya. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Nah, adik-adik, tapi mereka gak mau dengerin Musa. Mereka tetap ngeluh-ngeluh, mereka tetap marah-marah. Mereka gak inget Tuhan sudah tolong mereka di waktu-waktu yang lalu. Padahal Tuhan juga akan tolong mereka di masa kini. Pada waktu mereka lagi kehausan. Tapi mereka udah lupa. Mereka ngeluh-ngeluh aja dan mereka marah-marah. Tahu gak mereka bilang apa sama Musa? Mereka bilang, kamu ini loh, kenapa ya mimpin kami keluar dari Mesir untuk bunuh kami ya? Biar kami mati ya, kehausan ya di sini ya. Biar anak kami mati kehausan, biar ternak kami juga mati semuanya. Kemudian karena saking marahnya dan ngeluh-ngeluh terus, mereka juga meragukan kebaikan Tuhan. Mereka sampai berkata dan bertanya-tanya, aduh, Tuhan di mana sih? Tuhan sama kita enggak sih? Kenapa ya kalau sama kita kok dibiarin aus kayak begini? Kok kita jadi nggak bisa minum? Tuhan ada nggak sih sama kita? Wah, mereka marah-marah sama Tuhan pada saat itu. Saking marahnya, mereka mau ngambil batu dan mereka mau lempar Musa pakai batu. Mereka udah kesel banget. Nah, adik-adik, karena Musa diprotes terus, dimarah-marahin terus sama bangsa Israel, Musa kemudian datang kepada Tuhan dan Musa berdoa sama Tuhan. Beginilah doa Musa. Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Adik-adik, Musa tahu
kalau ada masalah harus datang sama Tuhan, harus berdoa sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan. Makanya ketika Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab Musa. Tuh apa yang Tuhan katakan ya kepada Musa? Kita dengarkan ya. Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Adik-adik, Musa kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab, dia akhirnya mengajak beberapa orang tua-tua Israel menuju ke Gunung Batu Horeb. Kemana? Ya, ke Gunung Batu Horeb. Kemudian dia ambil apa ini? Tongkat. Kemudian dia ambil tongkat punyanya Musa ya. Kemudian seketika itu juga dengan tongkatnya ini dia memukul batu Gunung Horeb. Dan saat itu ketika dipukul batu itu, akhirnya gunung batunya keluar air yang banyak sekali. Dan karena udah keluar air, akhirnya bangsa Israel cepet-cepet ambil minum dan mereka minum sampai tidak haus lagi. Nah, di tempat itu dinamakan Masa dan Meriba. Apa namanya? Ya, Masa dan Meriba. Disitulah tempat mereka berantem, mereka marah, mereka ngambek karena kehausan. Dan mereka sampai lupa kalau ada Allah yang baik bisa menolong mereka. Padahal adik-adik, kalau mereka bisa minta baik-baik, mereka nggak marah-marah atau nggak ngambek, mereka minta tolong sama Tuhan, Tuhan bisa tolong nggak? Bisa, nggak perlu pakai ngambek-ngambek. Tuhan akan tolong karena Tuhan adalah Allah yang setia. Allah yang selalu siap untuk menolong kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Adik-adik, kita lihat kalau Tuhan itu sangat baik ya kepada bangsa Israel. Tuhan menjaga bangsa Israel, selalu menolong bangsa Israel. Tapi balasannya apa? Ya balasannya malah ngeluh-ngeluh sama Tuhan, malah nyala-nyalain Tuhan, malah ngambek-ngambek dan marah-marah. Kalau susah dikit tidak boleh langsung ngeluh terus. Kalau ngeluh terus kita kan jadi lupa berterima kasih sama Tuhan seperti bangsa Israel. Adik-adik coba kita pikir-pikir, kapan terakhir kamu ngeluh? Kapan terakhir kamu marah-marah dan kamu ngambek? Misalnya ngeluh atau ngambek, kok makan ini terus sih? Aku kan maunya makan ayam KFC, makan kentang goreng. Atau mungkin kamu ngeluh, sebel banget sih, ini kenapa sih di rumah terus, gak bisa jalan-jalan, gak bisa main ke situ, gak bisa main ke sini. Aduh, aku kan udah bosen banget. Pernah ngeluh seperti itu? Atau kamu pernah ngeluh juga, kesel deh, aku mau mainan kayak si ini, aku mau mainan kayak si kakak, aku mau mainan kayak si temanku, aku gak suka mainan aku yang kayak gini-gini, aku bosen. Pernah ngeluh dengan mainan kamu? Adik-adik, kalau ada masalah apapun jangan langsung asal marah, atau asal ngeluh, atau asal ngambek, atau asal rewel. Itu tidak baik. Tidak baik untuk kita lakukan, apalagi dilakukan terus-menerus. Jadi kebiasaan yang tidak baik buat kita. Kalau mau apa-apa, kita bisa minta baik-baik kepada papa, atau kepada mama, kepada kakek, nenek, dan juga kakak. Kalau tidak dikasih, ya jangan langsung marah-marah juga. Karena orang tua tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kita tidak boleh langsung marah-marah. Nah, terlebih Tuhan kita. Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita semua. Dia akan selalu menjaga kita, melindungi kita, dan menolong kita dengan setia. Jadi kita jangan sampai marah-marah terus ya sama Tuhan. Jangan sampai ngeluh-ngeluh sama Tuhan. Tapi kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan itu setia, akan selalu menolong kita waktu kita ada kesusahan apapun. Jadi kita harus setia juga dan taat sama Tuhan. Kita
harus juga terus hidup dalam penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik sama kita dan Tuhan tetap setia dan siap untuk menolong kita di mana saja dan kapan saja. Untuk itu ingat ya, ada masalah apapun jangan langsung ngeluh-ngeluh atau marah-marah sama Tuhan atau ngambek atau kesel. Tapi kita bisa ingat kalau ada Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan bisa menolong kita melalui papa mama dan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau ajak kamu untuk sama-sama mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Tuhan tetap setia menolong umatnya. Coba kita katakan sama-sama, Tuhan tetap setia menolong umatnya. Sekarang kamu sebutkan. Ya, Tuhan tetap setia menolong setiap kita yang adalah umatnya. Kita adalah umat Tuhan yang akan selalu ditolong oleh Tuhan. Jadi kita jangan marah-marah dan ngambek-ngambek atau ngeluh-ngeluh terus ya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak kamu untuk berdoa bersama-sama ya. Kita mau doa tutup dulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bisa bersekolah minggu pada hari ini. Bersyukur Tuhan sudah pimpin kami semua dan kami tetap percaya kalau Tuhan itu baik kepada kami. Ada masalah apapun tolong kami supaya tidak marah-marah dan tidak ngeluh-ngeluh terus. Apalagi sampai jadi kebiasaan. Itu tidak baik karena kalau kami ngeluh-ngeluh dan kami marah-marah, kami tidak lagi hidup bersyukur. Untuk itu tolong kami Tuhan supaya jadi anak yang baik. Jadi anak yang bersyukur sama Tuhan. Jadi anak yang taat dan setia sama Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan pimpin kami dan Tuhan setia untuk memberikan pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, pimpin untuk setiap anak-anak-Mu supaya tetap hidup di dalam hati yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Alkitab kita pada hari ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Wah, hebat kalian semua sudah nonton sampai selesai. Nah, Mama mau kasih tahu, kalian pencet like dan boleh komen ya kalau kalian belajar apa dari video ini. Terus kalian boleh share juga ke teman kamu supaya teman kamu juga bisa dapat berkat. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.